Oh iya. Kemudian Ibu Pira, apakah Ibu Pira sudah pernah bertanya kepada si anak ini apa yang membuatnya tidak bersemangat? Apa masalahnya Iya. di Jadi saya itu sudah menelusurinya dengan cara kan mengadakan melalui segitiga restitusi. Dan saya menemukan bahwa salah satu faktornya juga itu adalah faktor dari rumah. Katanya orang tuanya itu sibuk dalam bekerja. Jadi kurang perhatian di rumah, dan itu yang menyebabkan si anak ini kurang lancar dalam membaca, sehingga di dalam kelas itu ketika ada pelajaran yang terkait dengan kegiatan membaca, dia itu malas untuk mengikuti atau kurang semangat mengikuti pelajaran. Seperti itu, Ibu. Saya sudah mewawancarainya. Ya, seperti itu Ibu Pira ya. Jadi Ibu Pira sudah melakukan berbagai macam usaha ya, termasuk memberikan pertanyaan kepada anak ini, kenapa sih dia tidak bersemangat di rumah. Yeah. Jadi betul sekali Bu Pira, kita sebagai guru memang harus betul-betul mengetahui bagaimana kondisi peserta didik kita, semua peserta didik kita, karena di dalam satu kelas itu karena ada berbagai macam karakter peserta didik, ada berbagai macam keadaan kondisi sosial yang dialami oleh peserta didik kita. Jadi kita sebagai guru itu memang betul-betul harus mengetahui setiap karakter peserta didik kita, bagaimana keadaan ekonominya, bagaimana kondisi keluarganya. Jadi kalau ada salah satu peserta didiknya Ibu Pira yang bermasalah seperti itu, yang tidak bersemangat, ya Ibu Pira lah yang harus memberikan semangat, bagaimana caranya supaya anak ini bisa lebih bersemangat. Karena memang betul, anak ini kan Ibu Pira sudah melakukan wawancara bahwa orang tuanya mungkin sibuk ya, jadi kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya di rumah. Nah, di sini Ibu Pira lah yang harus betul-betul menjadi orang tua kedua sebagai gurunya di sekolah, yang memberikan bagaimana caranya supaya si anak ini bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Tunjukkan kasih sayang Ibu Pira, walaupun tidak mendapatkan sayang dari orang tuanya, Ibu Pira bisa menunjukkan bahwa saya bisa menjadi orang tua kamu di sini. Ibu Pira juga bisa datang berkunjung ke rumahnya siswa tersebut, berbicara dengan orang tua siswa tersebut, menyampaikan bahwa putra mereka itu seperti ini di sekolah. Jadi apa alangkah baiknya kalau kita saling menjalin bisa berkolaborasi di sini, bagaimana caranya supaya anak ini bisa kembali bersemangat di sekolah, ya, Ibu Fira bisa rajin belajar, karena kan kalau cuma guru saja yang bertekad untuk mau mengajar siswa ini, itu tidak akan pernah berhasil. Jadi perlu memang kolaborasi dengan orang tua di rumah, karena orang tua kan yang lebih lama bersama dengan anak mereka, ya mereka lebih tahu bagaimana karakter mereka, anak mereka, bagaimana keseharian mereka. Jadi Fira mungkin memang harus lebih berkomunikasi dengan orang tua siswa tersebut, bagaimana caranya supaya memberikan perhatian lah kepada anak mereka, agar anak ini bisa ada perubahan dalam kegiatan pembelajaran. Seperti itu Ibu Pira. Jadi masih ada lagi selain yang tidak bersemangat ini, cuma satu yang bermasalah dengan siswanya Ibu Pira? Iya Bu, cuma itu yang membuat saya pusing. Nah, inilah pentingnya diadakan. Bagus, kalau di sekolahnya Bu Pira sudah ada komunitas belajar? Iya, sudah Bu. Nah, sudah ada ya. Nah, inilah pentingnya di komunitas belajar ini, kita mungkin bisa lakukan komunikasi yang efektif di situ, bisa berbicara dengan kepala sekolah, bisa dengan semua guru-guru yang mungkin punya masalah, dan bisa saling sharing di sini. Kalau ada masalah seperti itu, bisa kita bicarakan bersama kira-kira solusinya seperti apa. Dan saya sudah memberikan saran saya kepada Bu Pira bahwa mungkin di sini selain menjalin kedekatan yang baik dengan peserta didik yang bermasalah ini, Bu Pira juga harus berkomunikasi dengan baik dengan orang tua siswa tersebut. Kasihan juga anak ini kalau di sekolah sudah tidak mendapatkan perlakuan yang baik, di rumahnya juga orang tuanya kurang memperhatikan. Jadi memang ada anak yang tidak akan bersemangat kalau seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau ada kolaborasi antara gurunya dengan orang tuanya di rumah, bagaimana caranya supaya anak ini merasa diperhatikan, merasa mendapatkan kasih sayang dengan guru dan orang tuanya, seperti itu Bu Pira. Jadi komunitas belajarnya di sekolah mungkin bisa lebih dihidupkan lagi, diaktifkan lagi,
setiap ada kegiatan permasalahan yang dihadapi di sekolah itu dibicarakan di komunitas belajarnya. Kemudian, ini perlunya coaching ya. Nah, di sini Ibu Pira sudah mencurahkan masalahnya. Saya sudah tidak penasaran lagi kenapa sih Ibu Pira selama ini gundah, kelihatan stres, ternyata siswanya seperti itu. Semoga saran yang saya berikan kepada Bu Pira ini bisa berhasil ya Bu Pira ya. Jadi silakan berkomunikasi dengan baik dengan orang tua siswa tersebut, menjalin komunikasi yang baik dengan siswa tersebut supaya anak ini bisa bersemangat kembali. Seperti itu Bu Pira. Ya Bu, terima kasih sarannya. Ya. Sangat bermanfaat. Jadi rencana aksi yang akan saya lakukan itu seperti yang Ibu lakukan tadi, yang katakan tadi, selain memperbaiki proses pembelajaran juga menambah kedekatan dengan siswa yang bermasalah ini, dan juga mengadakan pertemuan dengan kedua orang tua dan lebih mengaktifkan komunitas belajar agar bisa membahas permasalahan ini dengan kepala sekolah dan rekan-rekan teman sejawat atau guru yang ada di sekolah. Betul sekali Bu Pira. Semoga permasalahan Ibu Pira ini bisa teratasi ya, dan wajah Ibu Pira sudah tidak gundah lagi, sudah sumringah ya Ibu Pira ya. Iya Bu, alhamdulillah tertolong dengan saran dari Ibu Coach. Itulah pentingnya coaching ya. Coaching ini kan membantu kita menyelesaikan permasalahan. Karena dengan adanya coaching ini kita bisa saling sharing, kita bisa saling mencurahkan apa yang kita alami di kegiatan pembelajaran kita di sekolah. Bisa mendapatkan mungkin saran dari teman-teman di sekolah. Iya Bu. Ya. Jadi tidak ada masalah lagi Bu Pira? Iya Bu, alhamdulillah sudah tidak ada lagi masalah. Oke. Kalau begitu cukup ya coaching kita sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah untuk topik pertama ya, kita sebagai coachingnya ya. Kira Tabe ini direkam? Itu baru nerekam Ibu, lama makin bicara baru nerekam Ibu. Di rencana aksi baru nerekam Ibu. Rencana aksi. Kenapa? Ya, baiklah. Sekarang kita masuk pada sesi kedua. Saya lagi yang berkasus ini. Oh iya. Jadi nanti nanti di belakang di evaluasinya. Oh, ada evaluasi ya? Iya, ada 5 menit kayaknya. Seperti apa itu evaluasinya? Iya. Isi dalam-dalam. Yang evaluasinya bagian terakhir kayaknya. Apakah itu refleksi atau refleksi mungkin ya? Iya kayaknya. Kalau refleksinya kan saya bisa menanyakan bagaimana perasaan Ibu Pira sekarang dengan masalah yang saya sudah memberikan saran dengan coaching ini. Apakah perasaan Ibu Pira sudah lebih baik kan? Alhamdulillah sedikit sangat lega, sudah baik. Terpancar dari muka saya yang tidak kusut-kusut lagi. Seperti itu ya. Jadi saya juga senang apabila ada teman yang merasa kesulitan dalam kegiatan pembelajaran karena ada mahasiswa yang bermasalah, kemudian saya bisa memberikan solusi. Alhamdulillah saya juga merasa puas. Terima kasih kalau seperti itu ya. Kita di sini belajar bersama bagaimana caranya supaya setiap permasalahan yang ada di siswa itu kita bisa selesaikan bersama. Paling fair ya teman-teman guru. Ya, baik Ibu Pira. Sekarang mungkin untuk refleksinya sekian. Kita masuk pada kasus kedua ya. Ya. Jadi gantiannya. Baik. Jadi di sini saya lagi yang bermasalah ya. Saya lagi yang jangan lagi berat-berat masalahnya. Nanti tidak bisa Kiku kasih tidak bisa kasih solusi. Ya. Sebenarnya ini kalau dikatakan permasalahan sama ya dengan permasalahan kita. Baik, bisa kita mungkin mulai ya. Ya. Assalamualaikum Ibu Dewi, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Pira. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik hari ini. Tapi ya
ada juga hal-hal yang selalu membuat kita agak-agak depresi, Ibu Pira. Oh ya, hal-hal apa itu Bu yang membuat Ibu Dewi sehingga agak depresi seperti itu? Masalah apa? Sebenarnya banyak ya Bu Pira ya. Kalau di sekolah itu kan banyak masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita. Tapi kalau kita akan membahas keseluruhannya, wah itu tidak akan selesai sampai berminggu-minggu Bu Pira. Tapi ini ada satu permasalahan yang menurut saya ini memang sedikit apa ya? Memang harus saya temukan seseorang untuk bisa berbagi dengan beban yang saya sedang alami saat ini. Saya kan wali kelas Ibu Pira. Oh iya, Ibu Pira tidak mengganggu ini waktunya? tidak. Alhamdulillah. Semoga bisa mendengarkan keluh kesahnya Ibu. Iya, saya butuh teman nih untuk curhat. Jadi kalau saya pendam sendiri nanti saya sakit lagi. Ya, jangan sampai Bu. Silakan diceritakan. Nanti saya menjadi teman cerita dan teman yang bisa memberikan solusi nantinya. Semoga insya Allah. Ya baik Ibu Pira, seperti ini ya. Saya kan wali kelas. Saya wali kelas 12 MIA 2. Nah, salah satu siswa saya ini yang bermasalah ini, dia itu selalu tidak hadir di kelas. Banyak guru-guru yang mengeluh sama saya sebagai wali kelasnya. Mereka mengatakan, Ibu Dewi, ini siswa atas nama ini tidak pernah hadir di sekolah. Ini sudah bulan keberapa, tapi siswa ini tidak pernah hadir. Bagaimana ini? Nah, ini yang membuat saya bingung, Bu Pira. Bagaimana ini? Oh, jadi begini ya Bu. Setelah saya mendengarkan keluh kesahnya Ibu, jadi Ibu itu memiliki salah seorang siswa yang malas mengikuti pelajaran di kelas. Kemudian saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah menelusuri mengapa anak ini malas mengikuti pelajaran di dalam kelasnya? Sudah Ibu, saya sudah panggil anak tersebut ya. Saya sudah bicara empat mata dengan anak tersebut. Saya bertanya, apa sih yang membuat kamu selalu malas untuk datang ke sekolah? Sehingga membuat guru-guru itu mengeluh. Mereka semua guru yang mengajar di kelasnya itu mengeluh karena memang si anak ini tidak pernah hadir. Tapi yang menjadi membuat saya penasaran, di kelas saya kalau saya masuk itu rajin. Nah, saya mengatakan ya, akan memberikan nilai di rapor itu bukan cuma saya sebagai wali kelas ya, tapi semua guru yang mengajar di kelas itu kan memberikan penilaian. Nah, bukan cuma saya, kalau cuma saya memberikan nilai, bagaimana dengan nilai-nilai yang lain, mata pelajaran yang lain, guru-guru yang lain akan merasa sakit hati. Nah, kemudian anak ini mengatakan bahwa saya Bu tidak suka dengan mata pelajaran ini. Saya tidak suka berhitung. Saya tidak suka pelajaran biologi. Saya itu suka pelajaran di mana materinya seperti yang saya ajarkan katanya. Karena kan saya belajar mengajar bahasa Indonesia Bu Pira ya. Jadi belajar bahasa saya sudah berusaha menerapkan walaupun belum menggunakan kurikulum Merdeka sih. Tapi saya berusaha menerapkan itu yang namanya diferensiasi, mengajar peserta didik sesuai dengan bakat mereka. Saya memberikan mereka pilihan. Mereka ingin mengajar dengan cara apa, diajar dengan seperti apa. Ada yang mengatakan, saya Bu ingin menyelesaikan tugas dengan cara menggambar. Nah, si anak ini yang bermasalah ini, dia suka bermain peran, Ibu Pira. Nah, dia maunya setiap guru itu memberikan alangkah bagusnya kalau semua guru yang mengajar di kelas itu seperti dengan Ibu Dewi. Dia yang acting, dia suka sekali acting. Dia tidak suka pelajaran yang lain, dia cuma suka saja yang bermain peran seperti itu, Ibu Pira. Gimana dong Ibu Pira kalau seperti itu? Jadi setelah Ibu telusuri, anak ini sukanya hanya dengan metode bermain acting. Iya. Oh ya. Jadi itu dia di kinestetik, kalau tidak salah di ini ya, di kinestetik, iya, yang bergerak-gerak itu. Ya, jadi kira-kira jadi pada saat pelajaran Ibu Dewi, anak ini suka masuk. Jadi di pelajaran lain, di guru-guru yang lainnya dia ini malas. Iya. Oh, jadi ada baiknya Ibu berkomunikasi dengan temannya. Nah, sebelum itu saya mau tanyakan sama Ibu, menurut pengamatan Ibu,
dari pengamatannya Ibu, mengapa anak ini apakah sesuai dengan yang dikatakan anak tadi itu malas mengikuti pelajaran karena dia hanya menyukai yang dari kinestetik ini? Apakah sudah sesuai? Iya, saya sudah menyampaikan, sudah bertanya kepada anak tersebut. Kenapa kamu cuma masuk di pelajaran saya, sementara di pelajaran yang lain itu kamu tidak suka masuk? Nah, dia mengatakan, ya ibu, cuma di pelajaran ibu yang ada actingnya. Kalau di pelajaran lain kan tidak ada. Nah, bagaimana ini ibu? Nah, itu juga bingung. Nggak mungkin lah pelajaran matematika harus acting. Kalau yang acting itu kan memang di pelajaran bahasa Indonesia memang cocok ya, karena ada dramanya. Nah, dia seperti itu. Nah, itu yang membuat saya bagaimana cara mengomunikasikan kepada guru yang lain bahwa si anak ini itu suka acting. Apakah apa solusinya ya sehingga si anak ini atau mungkin guru yang lain mungkin ya memberikan metode-metode pembelajaran yang bisa melibatkan anak ini menggunakan metode kinestetik ya, seperti itu mungkin ya Bu Pira ya. Jadi mungkin Ibu dengan mengetahui masalahnya anak ini, karena pada mata pelajarannya Ibu dia menyukai metode atau model yang Ibu berikan. Jadi ada baiknya Ibu mengkomunikasikannya apakah di sekolah Ibu komunitas belajarnya sudah aktif? Alhamdulillah sudah aktif. Oh iya, dan ataukah pada saat rapat kan Ibu tadi bilang beberapa keluhan dari guru-guru lainnya bahwa anak ini malas mengikuti pelajaran yang Ibu yang ini berikan, yang temannya Ibu. Jadi mungkin ada baiknya di komunitas belajar Ibu angkat permasalahan ini dengan memberikan solusi dengan contohnya memberikan beberapa metode atau model yang anak butuhkan. Karena memang kan anak ini beda-beda kebutuhan belajarnya. Jadi kan di kurikulum Merdeka ini memang kita harus mengikuti apa kebutuhan belajar siswa agar ia semangat mengikuti pelajaran, tidak malas lagi. Jadi mungkin itu solusinya Ibu, berkomunikasi dengan rekan-rekan Ibu, mengangkat masalah ini di komunitas belajar sehingga kebutuhan belajar anak ini kan misal matematika, ada banyak metode atau model pembelajaran yang bisa diterapkan dengan bukan cuma bermain peran, mungkin dengan metode-metode yang itu kan bergerak anaknya. Mungkin anak ini bukan cuma bermain peran yang disukai, tapi dia itu menyukai metode model yang monoton, misal cuma berhitung saja seperti itu. Jadi mungkin butuh metode, strategi atau model-model yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak ini, Ibu. Jadi kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu inginkan dari si anak ini? Apa yang Ibu harapkan ke depannya? Iya, saya sangat mengharapkan bagaimana caranya supaya siswa saya ini, anak wali saya ini, bukan cuma suka di pelajaran saya, tapi dia harus menyukai semua metode pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru yang lain, oleh mata pelajaran. Kan untuk di SMA itu, mata pelajaran itu ada 17 untuk di kelas 12. Ini kan kalau dia cuma satu mata pelajaran yang dia suka, bagaimana dengan mata pelajaran yang lain? Anak ini bisa tidak lulus. Itu yang menurut saya sangat gunda, Ibu Pira. Betul sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Pira, bahwa harus dikomunikasikan di komunitas belajar. Bukan cuma harus berbanyak acting ya Bu Pira ya, tapi bagaimana caranya supaya anak ini bisa terlibat secara langsung ya. Dia bergerak secara langsung, terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran. Ya mungkin dia bosan dengan pelajaran biologi, mungkin gurunya, apalagi kalau gurunya cuma memberikan metode pembelajaran yang monoton, metode ceramah misalnya ya. Tentu anak ini siapapun mungkin bukan cuma anak ini, tapi yang lain juga akan merasa bosan. Metode ceramah, kalau sekarang kan di kurikulum Merdeka ini memang diharapkan guru itu berdiferensiasi ya, bisa mengajar sesuai dengan bakat dan minat peserta didik. Itu yang saya ingin. Baiklah, terima kasih banyak Bu Pira. Saya akan berusaha komunikasikan dengan guru-guru yang lain, bagaimana caranya supaya mereka menerapkan pembelajaran atau menggunakan strategi pembelajaran yang mungkin yang tidak monoton, buat ini lebih nyaman ya, buat dia senang dengan pelajaran tersebut, bukan cuma di bahasa Indonesia saja. Seperti itu ya.
Jadi apakah Ibu Dewi sedikit sudah menemukan solusi dari masalahnya tadi? Alhamdulillah, sudah Ibu Pira. Oh iya, begitu kita akhiri bincang-bincang pada hari ini, pada sore ini. Semoga bermanfaat ke depannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Refleksi. Jadi kita adakan refleksi dari percakapan coaching pada sore hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengadakan bincang-bincang coaching pada hari ini? Perasaan saya sangat plong, Bu Pira. Yang tadinya merasa ada yang terganjal di hati, dengan saya mencurahkan segala perasaan saya kepada Bu Pira mengenai permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik saya, wali saya merasa lebih senang sekarang, lebih plong lah. Perubahan yang ada di hati saya itu sudah bisa menemukan jalan keluar. Alhamdulillah Bu Pira. Jadi memang coaching ini sangat luar biasa Bu Pira ya. Terima kasih banyak atas segala saran yang diberikan oleh Bu Pira. Pikiran saya sudah mulai terbuka bagaimana caranya supaya saya berkomunikasi dengan teman-teman sejawat di sekolah, guru mata pelajaran yang mengajar di kelas saya, di anak perwalian saya, mengomunikasikan ya bagaimana caranya supaya mereka melakukan strategi pembelajaran itu jangan monoton. Ya, yang bagaimana lah melibatkan peserta didik itu supaya mereka bisa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Jangan seperti itu terus. Harus sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang namanya juga berpihak kepada murid ya Bu Pira ya. Betul. Semoga teman-teman yang bisa memahami apa yang maksud dari apa yang saya sampaikan nanti demi untuk kebaikan peserta didik kita bersama. Seperti itu Bu Pira. Terima kasih banyak. Perasaan saya sangat senang sekali, sudah plong, sudah lega sekali karena sudah menemukan solusi. Terima kasih banyak atas sarannya Ibu Pira ya. Sama Bu, alhamdulillah. Semoga bermanfaat ke depannya. Ya, amin. Jadi apa Bu? Sudah Ibu. Apalagi? Masih ada waktu kayaknya. Apalagi kegiatannya ini? Berapa kali? Jadi besok apa lagi ini dibikin? Kayaknya seperti ini juga. Ini kan baru latihan. Kita baru latihan. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi besok itu di mana kalau mau diupload ini di mana minta anunya? Iya, karena muka ini rekam, tapi tidak ada nih rekordernya di sini, tidak ada pilihan di sini, tidak ada. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi itu aku bilang, bagaimana caranya ini kalau kita mau upload? Memang akan diupload ini? Iya, seperti itu, Dik. Jadi ataukah nanti tapi apa anunya ini baru proses latihan sayang yang akan diupload mungkin yang besok pada saat kita memang sudah betul-betul maksudku kalau tidak diupload apa kontennya nanti diisikan di sini di ruang kolaborasi pasti ada videonya. Iya Dik. Iya bagaimana caranya tapi kita kan tidak bisa merekam ini. Jadi betul ini Bu Piradi, kalau yang namanya coaching itu memang sangat penting. Ini ternyata coaching ini sangat ini ya, baru di pendidikan guru pagar ini kita dapat coaching. Iya, betul. Selama ini tuh kalau supervisi, begitu dianggap menakutkan. Sebenarnya yang begini ini yang dibutuhkan di supervisi. Betul. Bukan menakut-nakuti, bilang mana begini teman. Karena peserta didik kan banyak masalah yang dihadapi. Iya, sebenarnya itu masalahnya guru yang ditanyakan pada saat supervisi bukan mana begini tak mana. Iya. Jadi bilang banyak masalah yang dihadapi oleh peserta didikku di sekolah Bu Pira. Ada juga yang harus berhenti sekolah hanya karena itu ada temanku kebetulan pernah juga mengajar di SMA, katanya itu di SMA 16 sampai itu datang itu orang tuanya bilang kasih pergi sekolah tapi tidak mau nak kasih menikah. Kalau orang tua tidak mendukung ya itulah. Kami bilang 3 kali beda itu datang itu orang tuanya tidak mau.
Ya, menikah. Nah, kira mungkin kalau sudah menikah itu aman nih. Aman nih, bebas nih. Masih labil, kasihan sudah dikasih menikah. Iya, banyak Ada, permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik. Ada itu Bu Pira, siswaku di sekolah. iya, Dia itu hampir berdekatan rumah dengan saya. iya. Jalan kaki setiap hari ke sekolah kasihan. Tapi kalau saya dapat, Waduh, saya ambil. Iya, jalan kaki karena keadaan ekonomi. Tapi dia semangat dan dia jadi cerdas. sering terlambat itu. Tidak terlambat. Dia berangkat dari rumah sudah masih gelap. Iya, saya selalu dapat di ini di takbian saya dapat biasa. Iya. Selalu pasien itu. Kalau bahkan ada biasa juga ada yang ambil temannya kasihan. Nah, kalau tidak dia jalan kaki pulang juga seperti itu. Kalau tidak ada yang bantuin temannya, Saking semangatnya, Di. saking semangatnya dia cerdas. Sudah Iya. sakit. Karena Kondisi mau, kodong mau. iya, kondisi keluarga juga memprihatinkan. Iya, banyak masalah ya kalau kita ingin bicarakan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik sekolah itu banyak sekali. Sangat Itu memprihatinkan. yang kemarin kuliah anak SMA yang ngata-ngata. Nah, itu yang ngata-ngata itu yang sudah berhenti dari sekolah, dia sudah pindah. Oh, berhenti nih itu yang boncengan. Ya, sudah pindah dari sekolah itu, pindah ke SMK kalau tidak salah. Nah, ini yang viral kan sekarang. Iya, iya itu kemarin kulihat Pak Riswanto masuk di komen sama Ibu Nunu, dia bilang siswata kayaknya. Ya betul, memang dari sekolah itu, kemudian pindah ke SMK kalau tidak salah, seperti itulah. Tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Jadi kalau berbicara mengenai iya, kalau seperti itu kan biasanya anak ini kalau yang pindah itu masalahnya itu dia kurang mendapat perhatian dari orang tua. Oh iya, ya itu sih, iya. Salah Nah, satunya itu orang, yang ya betul kalau orang tua sibuk kurang memperhatikan anak, anak ini akan bebas, tidak ada yang marah, tidak akan memberikan nasihat. jalur. Iya, ya kasihan ya kalau ya jadi betul-betul kita sebagai guru ini bisa harus mengetahui bagaimana kondisi setiap peserta didik Iya. kita. Bukan cuma kemarin-kemarin kan guru BK itu yang ditugaskan, sekarang wali kelas itu harus kerja ekstra. Cuma BK jadi wali kelas ya karena kita yang paling dekat dengan kita kan selalu bertemu dengan mereka. Kita menjadi orang tua kedua mereka selain daripada orang tua kandungnya. Jadi kalau ada permasalahan mungkin wali kelas yang harus pertama tahu. Iya, wali kelasnya dulu bilang seperti apa memang ini, memang apakah betul atau ditelusuri baik-baik bagaimana masalahnya. Iya, saya tadi ini kan hari perdana sekolah tadi Bu Pira ya. Saya melakukan asesmen. Asesmen kognitif dan asesmen non kognitif. Nah, asesmen non kognitif ini saya ingin mengetahui bagaimana kondisi peserta didik saya. Ingin mengetahui jarak rumahnya dari sekolah itu berapa kilometer, kemudian pekerjaan orang tuanya apa sih model pembelajaran yang mereka senangi, hobinya mereka apa, cita-cita mereka apa, kemudian mereka kalau ingin menyelesaikan tugas dengan cara apa. Saya menggali itu. Dan ternyata anak ini suka, Ibu. Saya tuh suka ini, saya hobinya ini menggambar, suka sekali, Ibu. Oh, oke, setiap Ibu memberikan tugas kamu selesaikan dengan cara menggambar. Kamu aplikasikan dengan cara gambar. Oh, siap, Ibu. Mereka bersemangat. Saya melihat kondisi perekonomian mereka itu ada yang bahkan jujur. Saya bapakku kerjanya kasihan bertani, penghasilannya tidak menetap. Jadi kalaupun ada yang harus disuruh beli Bu, walau maklum kalau atau mungkin disuruh kumpul uang untuk dana apa, untuk misalnya kan ada kumpul-kumpul dana untuk pembenahan kelasnya ya. Nah, mohon ibu yang memberikan nasihat kepada bendaharanya ibu supaya dimaklumi kasihan karena saya orang tuaku, mereka curhat. Jadi kita memang guru itu harus tahu enak begitu, enggak ada sekat antara siswa dengan guru, enak karena sekali mereka jadi terbuka. Jadi asesmen non kognitif ini mereka bebas mengeluarkan unek-uneknya. Saya hobiku ini tadi ini Bu, tapi orang tua aku mau seperti ini. Nah, ini kita yang memberikan betul membantu di dalam menyelesaikan masalahnya si anak. Betul. Jadi kita harus pendekatan dulu, kita harus mengetahui bagaimana sih karakter peserta didik kita, bagaimana kondisi ekonomi keluarganya, bagaimana pedulikah dengan anaknya atau tidak. Jadi kita biasa kan kalau kita udah mengajar, kamu lagi terlambat lagi, tapi kan kita si anak ini memang ini jaraknya sekian, dia pekerjaannya dia terkadang membantu. Dia di asesmen non kognitif itu dia sudah sampaikan di situ. Saya biasa terlambat Ibu karena saya membantu mengantar ibu saya dulu ke pasar. Nah, itu alangkah bagusnya kalau kita melakukan asesmen non kognitif. Saya bilang utarakan semua yang ingin kamu utarakan itu supaya dia paham. Nah, dia mengatakan, Ibu, kenapa kita yang kasih asesmen begini, yang lainnya tidak langsung masuk materi. Ini yang saya ingin sampaikan juga kepada guru. Alangkah baik awal pembelajaran ini kan awal ya, karena
pembelajaran pertama, alangkah baiknya semua guru di awal pembelajaran itu melakukan asesmen. Iya, jadi perlu memang dikomunikasikan itu, bukan cuma satu guru saja yang enaknya kalau semua guru. Semua guru kan kita semua mengajar di kelas itu. Kalau cuma satu guru yang paham, yang pasti dia akan membandingkan, guru ini yang lainnya ini jahat sekali. Ya, itu ada perbandingan. Tapi kalau semua guru melakukan asesmen non kognitif ini, maka semua guru akan mengetahui bagaimana kondisi peserta didiknya. Yang terutama belajar kita bahas pada saat rapat. Iya, betul itu dikomunikasikan. Kalaupun tidak sempat di rapat ya di kombel lah, di komunitas belajar informasikan itu supaya lebih hidup lagi. Tak ada fungsinya itu komunitas belajar tak. Tapi ada tuh gitu biasa guru, kalau guru-guru tua nih nih kau. Itu juga susah diajak berkomunikasi, dia lebih hebat. Susah sekali diajak ngobrol. Betul Ibu Pira. Problema yang masalah yang kita hadapi di sekolah itu mereka guru-guru senior yang menganggap dirinya lebih jago. Tidak semua apa ini guru penggerak? Nah, saya lebih hebat. Saya sudah mengajar 40 tahun, sudah hampir mau pensiun. Iya, lagi baru Pak ya, anak baru Pak. Iya, betul. Ini susah diajak berkomunikasi ya guru yang seperti itu. Susah, iya. Jadi ke ujung-ujungnya dong. Iya, itu juga. Terkadang juga guru-guru senior ini bukan menjatuhkan ya, tapi kita saring-saring di sini. Mereka tidak paham bagaimana memperlakukan peserta didik. Kita kan misalnya pada saat kita menjemput siswa di pagar, kan banyak siswa di sini, banyak guru juga. Kita langsung menegur, kenapa kau terlambat? Kenapa kok ini? Nah, ini sebenarnya tidak boleh karena membuat anak ini mentalnya terpukul, malu di depan teman-temannya. Guru-guru yang lama, yang begitu, yang langsung bahkan saya di sekolahku Ibu Dewi ada yang keluaran GP yang angkatan 5 biasa itu habis upacara kan enggak pakai topi atau panjang rambutnya langsung dia tegur bilang kawin ya. Sementara jadi itu kepala sekolahku susah kayak kan lebih tua itu guru daripada kepala sekolahku jadi kayak kayak lebih jago deh gurunya daripada kepala sekolahnya. Iya, pindahan Ibu pindahan. Nah, itu juga aduh. Mau bicara dengan mereka akan mengatakan lu jadi tolong ini saya ini lebih senior. Iya itu lebih senior jadi kita ini guru itu susah bicara sama dia karena kita begini diutarakan dia sama gini menjelaskan. Iya itu juga dan ilmu yang kita dapatkan ini juga karena kita ikut di pendidikan guru penggerak. Tadinya mungkin tidak ikut, kita juga tidak tahu bagaimana cara kita memperlakukan siswa. Iya betul. Iya itu juga. Jadi kita ini sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa masuk di guru penggerak ini. Banyak ilmu yang kita bisa terapkan, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Bermanfaat. Iya, ingin sekali saya bagikan kepada mereka yang belum lolos dalam guru penggerak ini bahwa seperti ini cara kita memperlakukan siswa. Janganlah memperlakukan siswa seperti tawanan. Kamu jangan kok. Sini mau putar dulu, penjara putar. Guting. Aduh, seperti itu. Itu kan sudah membuat anak ini mentalnya jatuh, down sekali. Langsung baru datang langsung dimarah-marahi kok dong. Iya, bahkan baru dari jauh masih ada beberapa meter. Ya ini. Ya Allah, saya ingin menyampaikan kepada guru tidak seperti itu. Tidak enak juga jadi anak baiknya memang ini dikomunikasikan bersama di komunitas belajar. Ada kata cara yang harus kita lakukan. Kalau Jeki berdua Jeki langsung mengutarakan seperti ini bukan begini kayak terkesan menggurui jadi kalau betul. Enak. Guru-guru lain akan memberikan dukungan apalagi memang sudah terlibat dalam guru penggerak. Itu akan mendukung. Tapi kalau cuma kita pasti kita akan jadi bahan apa ya? Mentong itu ya betul-betul dari guru penggerak. Itu jadi masalah, jadi serba salah juga sebenarnya Bu Pira. Bagaimana cara memberikan ini? Iya, mau disampaikan dengan cara baik-baik kan mengatakan enggak guru Kak, mentang-mentang sangat guru penggerak. Nah, anak-anak baru gimana? Iya, bahkan mereka mengatakan, apa itu di guru penggerak menghambat pada murid tidak masuk di akal itu kenapa menghambat? Itu ada makna analoginya bahwa berpihak kepada murid bagaimana kita
memerdekakan mereka. Bukan dalam memerdekakan semerdeka-merdekanya, tidak. Bagaimana mereka memberikan kebebasan pembelajaran, sesudah pembelajarannya. Iya. Nah, mereka kan paham pada saat mereka bergabung dalam pendidikan guru penggerak ini, Bu Pira. Selama tidak berbicara dari face to face, mungkin dia tidak masuk akal. Tapi kalau dia sudah ikut apa yang seperti yang kita lakukan selama ini, mendalami dan betul-betul aksi nyatanya, iya, mereka akan menemukan mendapatkan banyak ilmu sehingga ilmu yang terupdate, bukan yang masih laula. Sehingga anak ini kasihan bisa mendapatkan perlakuan yang lebih baik. Bahkan ada beberapa anak yang berhenti sekolah gara-gara mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari gurunya, Ibu Pira. Nah, itu jadi alangkah baiknya kita sebagai guru ya betul-betul bisa memahami bagaimana karakter setiap peserta didik kita. Pahamilah mereka semua punya beban, mereka semua punya masalah di rumah mereka. Bukan cuma kita saja sebagai guru yang punya masalah, mereka juga banyak masalahnya, kondisi orang tuanya mungkin banyak. Peserta didik itu yang tidak tinggal dengan orang tuanya. Orang tua saya, Bu, di Malaysia merantau, Bu. Iya, yang rata-rata biasa itu yang dari Bontotiro itu merantau orang tuanya. Iya, dia tinggal sama neneknya atau sama apa? Nenek ini kan ya bisa apalah. Iya. Jadi seperti itu harus kita maklumi. Ada juga siswa saya selalu terlambat. Kenapa terlambat, Nak? Saya, Bu, nanti subuh baru pulang dari dari katanya Kenapa cari ikan? Kenapa sekolah sebentar sekolah? Kenapa cari ini? Kalau tidak seperti itu tidak makan, Bu. Bapak lama mana tinggalkan, tidak bertanggung jawab. Betul, nggak buat dilema nih. Iya, dilema betul. Jadi kita sebagai guru memang harus bisa memahami kondisi mereka. Kalau tidak mau tahu ya, tidak seperti itu sebenarnya kan guru-guru dulu kan. Saya tidak mau tahu ya, yang jelas kamu terlambat ya terlambat, tidak usah masuk lagi. Kalau tidak terlambat ya sudah, saya sudah skorsing ya, tidak seperti itu sebenarnya. Masuk. Iya, Ibu, kalau tidak kakak tidak pergi cari ikan, Ibu, tidak makan itu orang di rumah. Nah, saya kalau dia menjadi pelajar jadi tulang punggung juga. Nah, ini yang membuat kita dilema. Betul-betul pusing ya. Pusing. Banyak masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita di sekolah itu, Bu Pira. Yang kita memang sebagai guru harus betul-betul paham. Iya. Semua guru bukan cuma kita saja. Solusinya. Bukan cuma kita saja yang harus paham. Semua guru di sekolah itu harus tahu. Karena terkadang ada guru yang, saya tidak mau tahu, yang penting apapun saya aturan sekolah kamu patuhi ya. Iya, karena kan semua beda-beda gitu, gurunya beda-beda sih. Jadi cara cara menerima permasalahannya juga beda-beda sih. Ada yang langsung sanksi adalah kan sekarang sebenarnya lagi jelaskan bilang tidak boleh begitu menghukum. Iya, kalau kita menyampaikan kepada guru-guru yang mungkin belum belum bergabung dalam guru penggerak, kalau kita jadi apa, Ji? Apa, Ji? Juga membuat anak bersama-sama jadi apa, Ji? Bagaimana caranya menyelesaikan apa toh? Itu. Bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka? Iya, mereka juga selalu berprinsip bahwa kita ini sebagai hukum tonjak ini tidak berhasil karena selalu dihukum. Nah, itulah prinsip. Kalau ada pendaftaran guru penggerak bergabung bagi semua. Tidak mau bilang saya tidak mau keluar dari zona nyaman. Saya sudah tidak mau terganggu tidurnya, tidak mau terganggu istirahatnya. Iya, akhirnya mereka juga minim ilmu tentang bagaimana memperlakukan peserta didik di sekolah, Ibu Pira. Itu. Jadi bingung juga. Dengan peserta didik bingung, dengan teman sejawat juga bingung bagaimana berkomunikasi dengan mereka. Tapi kita sudah sedikit plong sekali bisa berkomunikasi dengan Ibu Pira. Kita di sini bisa saling mencurahkan perasaan kita, Ibu Pira ya. Iya, betul. Kita bisa saling coaching di sini ya. Kita berbagi pengalaman tentang apa saja yang kita hadapi di sekolah. Kalau di SD, Bu Pira? Di SD ya, Bu Pira ya? Kalau di SD itu masalahnya itu dari pembelajarannya rata-rata. Ada yang, kalau saya kan di kelas 3 itu tadi masih ada yang belum pasti membaca. Setelah ditelusuri ternyata kan di SD itu kalau kelas 3 sampai jam 10 lebih. Jadi sekitar 3 jam di sekolah. Ternyata itu nih mamanya sibuk, kasihan pergi jual-jual kan di pasar rata-rata kan kalau di arah itu pedagang. Iya. Ada yang pergi menjual gorden orang tuanya, jadi dia tinggal sama neneknya. Begitu deh.
Jadi Iya. kalau begitu guru SD ini Bu Pira yang harus lebih ini ya, lebih ekstra bagaimana caranya supaya anak-anaknya Bu Pira, siswanya Bu Pira ini bisa semuanya bisa membaca. Kalau sudah kelas 3 kan memang sudah seharusnya membaca ya, sudah bisa membaca Sebenarnya Bu itu Pira udah ya. kelas 2 itu dong bisa Kelas 2. membaca, bukan itu tapi ya kurang perhatian sih. Nah kalau baru di kelas 3 itu mau diajari dia membaca, otomatis itu kodam pembelajarannya terlambat sekali dibanding yang sudah lancar membacanya. Iya, dia Jadi harus ada perlakuan khusus Bu Pira ya. setelah betul biasa itu kodam jam istirahat nih. Saya bilang enggak lapar ya Gina kan ada kalau di kelas itu saya suruh bawa bekal. Tuh jadi kalau pagi-pagi nih itu sudah membersihkan kalau yang mau makan silahkan makan dulu, yang lapar tuh kan bawa bekal. Jadi begitu nih. Jadi kalau jam istirahat itu biasa saya bilang saya ajarin dia membaca itu kodong, aduh. Semangat Bu Pira ya. Sekali begini nih anak kelas 3 makin mau makin di kelas 4, aduh. Nah sekarang itu tidak ada di sistem tinggal kelas. Hah? Pokoknya tidak tahu membaca harus naik kelas ya Bu Pira ya. Begitu. Jadi ada tuh itu orang tua saya coba bicara sama orang tuanya. Nah ikutkan karena dia tidak bisa ajari, maka tidak semua itu orang tua mampu, ada yang tidak kurang membacanya begitu toh. Jadi bagaimana mau ajari anaknya, jadi dia itu ikutkan anaknya les membaca. Iya, memang betul itu Bu Pira. Kalau ternyata orang tuanya sibuk, carilah bagaimana caranya, apa inisiatifnya supaya solusi. Karena kan saya berikan itu solusi seperti itu, Ibu. Belajar dari yang sudah naik kelas sebelumnya, bahwa ada ini yang buka, karena kan saya tempat tinggalku jauh dari kaki, ada yang di arah, ada yang di Bira. Jadi nggak bisa kalau saya yang berikan les begitu, bukan saya kasihan jauh rumah aku. Nah ada yang ini yang buka les membaca. Jadi iya, betul itu Bu Pira. Kalau ternyata orang tuanya yang tidak ada kesempatan, ada waktu untuk mengajari anaknya membaca, ya carilah inisiatif lainnya. Pokoknya apa sih yang bisa diusahakan supaya anaknya ini bisa membaca. Kalau memang ada tempat yang membuka les begitu, privat begitu, ya silahkan ikutkan. Nah ini juga kalau yang menjadi masalah juga Bu Pira, kalau ternyata ada anak yang tidak pandai membaca, tidak bisa membaca, orang tuanya juga tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya di les ini. Nah itu juga jadi bahan pertimbangan ya, kasihan juga. Dan kemudian yang kita identifikasi itu kurang lancar membacanya, alhamdulillah karena memang orang tuanya mampu cari uang, itu Mia kayak Ani Gordon apakah yang selalu pergi-pergi itu, jadi anaknya itu tinggal nih, jadi begitu nih solusinya. Seperti itu Bu Pira. Betul-betul membantu karena saya jelaskan ini di sekolah cuma saya bantu juga membaca tapi kerjasama begitu Ibu. Karena ini lebih banyak waktunya di rumah dibanding di sekolah. Andaikan banyak di waktu di sekolah, di mana lagi mau fokus dalam pembelajaran. Nah terus terang ini anak terlambat sekali nih kodong. Bagaimana mau mengerjakan tugas kalau dia tidak tahu membaca? Iya. Selain daripada kondisi orang tuanya yang sibuk, terkadang Ibu Pira ada juga anak yang betul-betul otaknya yang lemah. Ya, IQ-nya yang ini. IQ-nya yang betul-betul sangat-sangat di bawah ya. Jadi orang tua mampu, orang tua juga sudah berupaya, tapi si anak ini memang yang susah masuk ke dalam otaknya bagaimana cara supaya bisa membaca. Ada juga yang seperti itu. Saya pernah lihat juga salah satu anak yang di SD ya. Pokoknya dia bahkan sampai kelas 6. Bunya semua sudah menyerah dulu. Iya, di sekolah lama aku itu sampai kelas 6. Mau naik di SMP itu kalau begitu. Pernah bahkan sampai di SMA Bu Bira. Dia orang Liukang.
Nah, dia Iya, selalu iya, jadi iya. bahan tertawaan kasihan di sekolah ya, karena sudah SMA belum lancar membaca. Nah, kami Bodoh. sebagai guru di SMA merasa heran kok bisa diloloskan di SD, loloskan di SMP, dan masuk ke SMA ini. Padahal dia Karena belum kalau mau dikasih tinggal, nah kalau EQ-nya yang memang susah ya Bu Pira ya. kasihan pada waktunya terbuang. Benar juga Ibu Pira, itu juga yang membuat kami lucu juga ya. Aduh anak ini, saya bertanya umurnya berapa. Saya juga tidak mengatakan kau pernah tinggal kelas ya, karena dia kelas 1 saat itu umurnya sudah 18 tahun kayaknya. Saya juga tidak apa ya, tidak ingin menyinggung perasaannya juga. Kamu tinggal kelas ya, kenapa sampai setua itu di kelas 10 ini? Iya, 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 iya. Tapi kan sudah paham, oh mungkin ini karena pernah tinggal kelas ini. Sampai di SMA memang IQ-nya memang lain yang pertanyaan kita lah juga yang dijawab itu pun dia tidak bisa membaca. Jadi apa yang saya lakukan di sini, setiap ada kegiatan pembelajaran yang ada wacananya, dia yang pertama baca dulu, membiasakan dia membaca supaya dia bisa apa ya? Ada motivasinya, motivasi membacanya. Terus saya mengatakan, nanti pertemuan berikut akan ada wacana lagi. Kamu baca lagi ya, kamu yang pertama baca yang harus 1 halaman dibacanya. Wah, dia langsung kaget, aduh, mati Iya. lah saya. Termotivasi gitu, malu-malu kalau Jadi sudah membuat dia ada malunya itu. extra kuat, supaya bicara extra besar ya, supaya bicara supaya, aduh, saya harus belajar membaca ini. Saya terlalu Sebenarnya itu membaca. donter kami sebenarnya, tapi harus dimotivasi bilang harus belajar membaca di rumah. Kalau tidak seperti itu tidak akan pernah mau belajar membaca. Iya. Iya. Aduh, jadi lucu juga ya, banyak pengalaman yang kita temukan pada saat kegiatan pembelajaran Bu Pira ya. Banyak sekali macam-macam. Malah ada saya siswaku tapi masih kelas 2. Bisu Ibu, bagaimana itu cara bisu? Bisu, tapi tidak dimasukkan di sekolah luar biasa begitu ya, dia lebih tetap diajar di sekolah. Tidak di sekolah. Iya. Jadi cara mengajarkan seperti apa? Masih kelas 2 itu, tapi saya tuh kasihan kalau ngelihat. Iya, tapi jadi dia menerima ilmu itu dengan cara seperti apa? Dia kan bisu itu kan otomatis tidak mendengar ya? Iya, tidak mendengar. Jadi tapi anunya itu anak kuliah bagus bagus tulisannya. Oh, bagus tulisannya ya. Untuk ingatannya mungkin juga bagus, memorinya mungkin bagus ya. Bagus, iya, itu cara menyampaikannya. Iya, selalu juga mengeluh itu, kasihan anunya gurunya lah bilang, "Mami, ku apa ini anak? Bagaimana caraku menjelaskan?" Karena Boina kasih nonton video saja, tapi anunya pendengarannya betul, tidak betul sih. Sudah menjelaskan di waktunya masuk itu, najelaskan di sama anunya toh, di itu kepala sekolah aku najelaskan di orang tuanya bilang, ini kalau di sekolah begini, sekolah dasar yang bukan SLB, ini anunya media pembelajarannya atau terbatas dan juga ini pemahamannya guru kan itu kalau di SLB ada kode-kodenya itu kayak begini salam ada anunya kode-kodenya. Nah, kita ini guru itu tidak kayak guru kelas 1 itu tidak pernah mendapatkan pembelajaran kayak sosialisasi mengenai mengajarkan yang berkembang yang seperti itu ya, yang disediakan ya. Berkebutuhan khusus. Nah, ini juga orang tuanya tetap mau Jina bilang biar yang penting sekolah kalau anakku ada sedikitnya itu dia dapatkan. Tapi kalau dapatkan itu bagus bagus, pintar menjumlah, pintar di kuliah itu karena kan di kelas 1 kan masih menjumlah pintar tapi itu dia tidak bisa berbicara. Sebenarnya Ibu Pira untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, dia paling cocok sekolah untuk di sekolah SLB. Karena kan guru-guru di SLB itu pasti bisa tahu cara menerapkan bagaimana mengajar anak yang berkebutuhan seperti itu ya. Itu bilang takut siapa tahu pembayarannya mahal begitu. Nah ini kebetulan kan salah satu teman kita di angkatan 10 ini kan ada Ibu Resti ya. Ibu Resti kan belajar di SLB, kita bisa bicarakan di situ. Kalau memang ternyata dananya bisa, pembayarannya bisa sedikit lebih ringan, ya mungkin lebih bagus sekolah di situ. Karena
kalau dikatakan sekolah di SD, gurunya juga tidak pernah mendapatkan pelatihan serta mengajar anak yang berkebutuhan khusus, bagaimana caranya? Jelaskan memang jika sekolah aku bilang ini anunya di sini sebenarnya tidak tidak mumpuni tidak maksudnya tidak efektif ikut di sekolah dasar ini, tapi orang tuanya juga mau bilang yang penting ikut anakku belajar gitu. Iya ya, betul sekali itu. Itu saya pikir, bagaimana itu kalau naik di kelas 3 dan tidak ada sistem tinggal kelas. Naik kelas 3, kelas 4, kelas 6, naik SMA. Nah, misalnya di SMA, ini kita lagi guru yang harus belajar. Tapi Nabila itu orang tuanya biar sampai SD misalnya. Kalau dia anaknya ini malu-malu gitu, kan biasa ada bilang anaknya yang malu-malu kan kalau SD sekarang masih tidak mengenal malu. Iya. Kalau masih kelas 2, 1, 2. Siswanya ini perempuan atau laki-laki? Perempuan kodong. Iya. Iya, dia harus mendapatkan perlakuan apa ya? Perlakuan khusus. Perlakuan khusus memang karena dia kan kebutuhan khusus jadi perlakuan khusus sebetulnya. Jadi memang paling cocoknya dia sekolah di SLB itu, Bu Pira. Ada kode-kodenya itu kuliah kalau di SLB. Iya, Ibu Pira itu yang jago, Ibu Resti itu yang jago. Kebetulan itu sudah kayak itu sosialisasi begitu yang ada kode-kode. Kami keluar nih. Iya ya, tadi ya. Yang begini. Kalau kita kan tidak pernah mendapatkan pelatihan seperti itu ya, pokoknya mengajar secara lurus saja. Iya, berbicara saja. Akhirnya anak ini juga diam. Kalau orang bisu pendengarannya kurang juga, jadi harus gerak-gerak. Iya. Mungkin yang bisa dia lihat tadi atau berhitung mungkin dia bisa. Karena dia lihat kan. Bisa, menulis bisa kan iya. Itu dia di berbicaranya. Jadi guru yang di mana siswa ini mengajar memang harus menerapkan proses menulis ya. Supaya anak ini bisa ada yang dia tulis. Kalau cuma menggunakan metode ceramah, tentu anak ini akan diam saja, tidak tahu apa. Jadi anak ini memang supaya bisa terlibat dalam kegiatan pembelajaran ya, langkah baiknya kalau gurunya rajin menulis supaya dia bisa bisa membaca kan, bisa mengerti apa yang ditulis oleh gurunya kan? Iya, guru baca. Iya. Jadi kalau begitu gurunya yang harus lebih kreatif bagaimana caranya supaya. Itu kekurangannya kodong di berbicara, sama mendengar. Iya, kasihannya juga anak yang berkebutuhan khusus seperti itu. Memang tempatnya harusnya di SLB, tapi kalau ternyata orang tuanya tidak mampu, ingin menyekolahkan anaknya di sekolahnya Ibu Pira ya. Enggak gratis itu Kak kalau di SLB. Ini yang saya mau tanyakan juga sama Ibu Resti, apakah gratis atau bagaimana? Kalau di sekolah kita kan gratis kan? Iya, gratis semua. Yang dibayar kan cuma bajunya saja, dia tidak untuk baju yang akan dia pakai. Siapa tahu kayak sekolah swasta begitu yang membayar per bulan atau bagaimana. Ini SLB swasta bukan ya? Bukan kan? Tapi di bawah naungan Pemprov kayaknya kalau Ibu Resti. Oh ya, negeri kan? Negeri. Iya, negeri. Iya, artinya negeri. Bisa jadi itu gratis. Jadi mungkin kalau orang tua ada yang memiliki anak yang berkebutuhan khusus. Tapi itu juga kayaknya jaraknya dari arah ke kota. Ya, itu juga ya. Tambah lagi kalau orang tua tidak mampu. Iya, kalau di kota tinggal enak itu mungkin bagus. Tapi kalau transport lagi, jadi beban lagi ya ini. Itu banyak permasalahan ya Bu Pira ya. Banyak. Sekali. Kalau itu mau dibahas satu-satu tidak akan selesai, Bu Pira. Kalau masalah ekonomi minta bahas bagaimana? Masalah ekonomi, aduh banyak sekali, Bu Pira ya. Kalau dikatakan sekolah akan memberikan bantuan, atau kali kalau ratusan siswa yang tidak mampu bagaimana? Iya, itu bagaimana nih? Ya. Aduh, jadi kita sebagai guru pintar-pintar lah bagaimana caranya supaya anak ini tetap bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Karena mereka terkadang tidak mau belajar karena merasa tertinggal dengan teman-temannya dalam hal berpakaian, dalam hal jajannya juga, uang jajannya. Bahkan ada yang siswa itu tidak pernah jajan sama sekali, itu yang saya ceritakan tadi, bahwa dia jalan kaki dari rumah ke sekolah, dia itu tidak bawa uang jajan, kasihan. Tambah lagi neneknya yang dia temani tinggal itu sudah sakit-sakitan. Jadi saya bilang, terus kamu kerjanya apa? Kamu bisa melakukan apa? Nenekmu sudah sakit. Mamanya juga katanya merantau, belum ada kirimannya. Bapaknya sudah memang dari lahir kata tidak bertanggung jawab. Sudah kabur dari rumah. Apa yang kamu kerjakan? Dia mengatakan itu membuat saya sangat
sakit hati sekali, sangat sedih sekali mengatakan, "Saya Bu kalau pulang dari rumah, saya mencari, rumah yang bisa mempekerjakan saya sebagai ini membantu," katanya, "supaya bisa walaupun Sebenarnya cuma bukan dibantu." waktunya untuk Iya kerja. betul, iya, kondisi yang mengadakan yang membuat dia seperti itu membuat saya, aduh ya Allah kasihan anak-anak ini. Siswa saya itu betul, banyak penmasalahan yang dihadapi oleh pesertanya. Ini yang paling parah ini yang selalu jalan kaki, kemudian harus membantu ya orang-orang sudah mengatakan saya ini katanya pembantu, nggak ada usah pedulikan mereka, yang penting kamu Iya, bisa apalagi iya. pasti itu tetangga-tetangganya itu yang melihat atau yang itu yang membawa kabar bahwa pembantu itu di sana kerja di sana. Iya betul. Mental, betul-betul Bahkan dia mental. pernah mengatakan iya Bu Fira, bahkan dia pernah mengatakan, "Saya itu Bu pernah tidak makan." Saya tidak makan, jadi, untungnya tuh tetangga-tetangga saya ada yang Ada betul yang begitu, kira di sinetron. ada Ibu Fira, ada. Aduh, di daerah saya nih ada yang seperti itu. Itu di sekolah tak enggak mendapatkan ituan bantuan gitu. Ada, mendapatkan juga bantuan, tapi kan bantuan juga kan nggak bisa sampai selamanya, kan Iya, cuma 1 iya, kali iya. dalam ini ya. Oh, 1 kali Iya. jadi. Iya, maksudnya dalam 1 semester kayaknya ada bantuan seperti itu. Enggak Dan ada mungkin kan itu selamanya, mereka kan harus keluarganya. Enggak ada keluarganya. ada keluarganya juga, tapi mungkin tidak mampu juga. Pokoknya, tapi yang membuat saya agak ini juga, dia selalu bisa melawan, apa ya, yang kita pelajari kemarin itu bahwa dia bisa mengatasi itu. Dia tetap tersenyum di sekolah, dia bisa menghilangkan stresnya di sekolah, bertemu dengan teman-temannya, dia bisa melupakan itu. Karena Itu yang membuat saya luar biasa. dari dalam ini anunya bahwa mau Kak belajar, mau Kak Iya, mau belajar. Iya, dia bilang, "Saya sudah kebal, Bu, yang seperti itu. Yang namanya penderitaan anak saya sudah kebal." Dia mengatakan, "Saya tidak pernah mengeluh, Bu, ini takdir saya, mau bagaimana lagi? Saya punya orang tua yang meninggalkan saya, gimana lagi?" Iya, kasihan. Alhamdulillah dia sudah tamat sekarang loh, dia sudah tamat. Semoga belum dapat pekerjaan atau Ya, ketemu semoga jodohnya. saya selalu mendoakan semoga dia bisa dapat pekerjaan itu cepat, karena mungkin kuliah sudah tidak mungkin. Dia cuma tahu ya bagaimana caranya supaya jasa SMA saya bisa dia gunakan katanya. Oh ya Allah, semoga dia bisa berhasil nantinya dan bisa membantu keluarganya, kasihan. Iya, banyak cobaan, bahkan pernah kecelakaan lagi. Ya Allah, anak ini banyak sekali ujian yang dia dapat. Jadi itu bagaimana Mi waktunya masuk rumah sakit? Enggak masuk rumah sakit Ji? Nggak masuk rumah sakit, pernah katanya pulang, mamanya merantau, kecelakaan juga, itu motor yang dia pinjam juga, kecelakaan, saking dia tidak punya uang, dia cuma di sini, di rumah saja, pakai air panas katanya lukanya itu ini kasihan itu tetangganya yang cerita, "Aduh ya Allah kasihan ini anak ibunya kecelakaan, baru waktu kecelakaan mau masuk di rumah sakit juga dan percuma mau bayar pakai apa, BPJS-nya katanya sudah lama tidak aktif ya, tidak pernah membayar, jadi tahan saja di rumah." Alhamdulillah, bisa sehat orang tuanya, kasihan. Anak ini juga pernah kecelakaan, tapi 3 minggu kayaknya tidak ke sekolah. Teman-temannya itu, apa namanya, kumpul-kumpul dana, sehingga ini ya, dibantu juga si anak ini. Banyak kasih duit yang didapatkan si anak ini. Bertubi-tubi cobaannya. Tapi sudah tamat kasihan. Sudah selesai itu. Semoga sekarang dia sudah dapat pekerjaan. Jadi Amin. problema hidup anak ini banyak tuh, Pira ya. Banyak sekali. Kita ini sebenarnya bersyukur masih punya orang tua yang bisa sampai kita kuliah, kita lah bersyukur dibandingkan kehidupan mereka. Betul-betul ada nih, kukira saya di sinetron gitu yang Oh, ya. Saya juga mengatakan seperti yang lucu Bu Pira, pada saat saya kan tugasnya ini yang seperti kemarin ya. Dia bilang, "Ibu, untuk pembagian menulis cerita sejarah. Boleh Bu saya menulis cerita tentang hidup saya sendiri? Saya suka menulis, saya mau acting dan tidak mau juga menggambar. Saya suka menulis pengalaman hidup saya. Boleh Bu?" "Oh silahkan." Memang saya bebaskan kepada mereka. Dan pada saat selesai, saya kasih waktu 2 minggu menyelesaikan tugas menulis sejarahnya, sejarah tentang hidupnya. Boleh saya baca di depan Ibu? Kita semua menangis. Kita semua menangis pada saat dia menceritakan pada saat bapaknya meninggalkan katanya dan menikah lagi dengan orang lain, tidak pernah ada kabarnya sampai sekarang. Kemudian ibunya harus pergi ke Kalimantan mencari nafkah dan sakit di sana. Dia cuma tinggal dengan neneknya. Aduh ya Allah, kami teman-temannya lain itu menangis loh. Saya juga, aduh ya Allah, kok bisa ada ujian yang seperti ini. ada ujian. Iya, betul. Kita alangkah bersyukur, saya menyampaikan kepada teman-temannya, bersyukurnya kalian masih punya orang tua yang menafkahi kalian, yang menyayangi kalian. Makanya sekolah baik-baik, Nak. Betul, jadi harus baik-baik bagaimana caranya supaya bisa menjadi orang yang berhasil. Kamu juga ini yang anak ini saya berikan dorongan, motivasi, semangat supaya tetap semangat ya.
Saya tidak pernah patah semangat, saya tetap semangat Ibu. Ya itu yang membuat saya, aduh luar biasa anak ini. Selama 3 tahun ini Kodong. Cuma 3 tahun. Mulai dari SMP, SD kan kalau SD kan dekat ya. Kalau daerah Tarampang itu dekat dari Tarampang Ara dia tinggal. Kalau sekolahnya masih dekat. SMP, SMA dia jalan kaki. Iya, alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan kasihan sekolahnya. Sudah tamat dari dia tamat tahun ini. Waktu ini yang baru-baru pengumuman ini dia sudah lulus, alhamdulillah datang menangis, alhamdulillah sudah lulus Ibu. Iya nak, sudah berhenti jalan kaki sekarang. Kamu sudah harus masuk di dunia kerja sekarang. Itu kehidupan yang lebih apalagi ya, yang lebih di atas lagi. Kamu harus dapat pekerjaan untuk bisa menafkahi keluarganya. Iya, kasihan juga si anak ini. Jadi kalau ingin dibahas mungkin, aduh, tidak akan ada habisnya. Tidak ada habisnya kalau masalah-masalah. Tapi kan kita siswa banyak, dia banyak. Banyak. Ini yang siswa baru saja yang masuk ini kurang 1 orang 300, 299. Ada 9 kelas. Banyak sekali ada 300 kali berapa masalahnya. Kalau banyak masalah, banyak sekali. Jadi kalau ini tampung penuh ini kepala. Dari kelas. Iya. Jadi kita wali kelas ini harus betul-betul ekstra kerja keras bagaimana mengetahui kondisi si peserta wali kita. Ada masalah kita langsung misalnya ada guru yang malu, Bu Dewi ada wanita ini, oh memang kasih Ibu ya tersebut. Kita langsung tahu. Jadi kita sebagai wali kelas mengetahui keadaan peserta didik kita, wali kita. Jadi kalau ada guru yang datang mengeluh, siswa ini selalu begini kasihan, seperti ini keadaan keluarganya. Jadi kita langsung menyampaikan, oh memang. Jadi kita wali kelas itu harus memang bukan cuma jadi wali kelas saja, cuma nama saja yang namanya wali kelas, tapi sebagai wali kelas kita yang menjadi orang tua di sekolah, kita harus mengetahui semua latar belakang keluarganya, keadaannya. Iya, kita harus tahu itu. Jadi betul-betul apa ini? Apa istilahnya ya? Bukan instrumen, apa? Kognitif, non kognitif, apakah? Asesmen betul-betul membantu Ki. Betul. Kenapa tidak dari dulu ini ada seperti ini? Ya, betul sekali. Asesmen perlu kita mengetahui bagaimana kondisi peserta didik kita. Jadi asesmen ini kan ada 2. Profil belakangnya. Kenapa Bu Pira? Betul-betul diketahui bagaimana situasi dan kondisinya. Iya betul. Profilnya bagaimana ini. Alangkah baiknya semua guru itu harus nanti lanjut diskusi kelompoknya Dewi. Oh iya Bu. Sudah selesai? Sudah bisa masuk di kelas utama? Iya, disuruh ke sana. Oke, sudah pulang ya Bu Pira ya? Sudah pulang sekali nih. Banget ya, banyak sekali yang kita ini ya bahas. Baik, tinggalkan ini ya. Oke.